Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya bahwa kalian pasti luar biasa. Sehat-sehat semua ya, amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan pagi ini? Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Baik, sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat hari ini. Anugerah Tuhan mengizinkan kami kembali boleh bersekutu bersama-sama dengan adik kami. Walaupun kami di tempat yang berbeda, kami percaya ketika kami meninggikan Tuhan, Tuhan akan hadir menjumpai setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, ibadah kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Ibadah ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom. Siap memuji Tuhan yang pasti? Oke, tapi siapa ya yang mau temani kakak Trivena menyanyi pagi ini? Siapa yang mau? Ayo angkat tangan. Siapa ya? Kayaknya suaranya Kak Warni ini. Ayo Kak Warni. Bukan ya. Siapa? Oh, Cece Eca. Terima kasih Cece Eca. Sama-sama. Tapi kurang satu deh. Ayo, siapa yang mau lagi? Aku. Kak Warni. Aku mau ikut Kak Trivena. Kan? Aku mau memuji Tuhan. Pasti Kak Warni, betul kan? Betul Nah, dong. terima kasih Cece Eca, Kakak Warni. Iya, sudah sama-sama. mau temani kakak memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan pagi ini? Siap. Ayo, adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Semua Oke. berdiri, memuji Tuhan, mau menari, mau melompat, boleh. Yang di sini juga harus menari ya. Wuhu. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, kita anak Tuhan mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi katakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Yuk tepuk tangan lagi. Haleluya, 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 haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah, 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 hallelujah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Oke, aku siap banget. Kak Mari Trivena. ke sini. Apa sih? Nih. Kita Apa? mau belajar bersama-sama pagi ini. Sebentar ya. Cari apa Kak Trivena? Aku selalu sudah siap dengar ini. Aduh, Di sini loh tadi apa? Cari apa? saku. Saku bajunya. Iya, Ini. Bukan. Yang Oh, iya. sebelah. Ini. Oh iya. Aduh, cari saku baju aja aku susah. Iya, soalnya bajunya begini. Nih, Apa sih? dengar baik-baik ya. Iya, ini nasihat ya. Iya. Pertanyaan. Ini ujian. Sudah belajar toh? Aku sih setiap hari belajarnya. Sudah. Aduh, mudah-mudahan bisa jawab. Pinter. Anak Tuhan itu harus selalu Selalu belajar. Satu. Aduh. Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan melompat tembok, itu namanya apa? Isi firman toh? Iya, aku tahu ini. Pinter sekali Kak Wari. Cirut. Ulangi, salah. Yang benernya yang mana ya? Coba. Pencuri. Nah, betul. Yes, thank you. Ada lagi selain pencuri. Ayo, satu lagi. Saya bisa jawab. Ya, ya apa Cece? Perampok. Hah? Ya Tuhan Yesus. Katakan sekali Yang lagi. benar ini. Perampok. Itu yang betul Cece. Itu ya. Jadi barang siapa yang masuk ndak lewat pintu tetapi lewat tangga melompat tembok, itu namanya pencuri dan perampok. Betul. Oh, berarti aku Pintar. pintar dong sama Kak Presya. Dua. Masih ada lagi. Dengar baik-baik ya. Iya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, itu namanya Ini pasti pemiliknya ini. iya dong. Bapak yang baik ya. Iya, Iya ya Kak Pre. Mm-mm. Sekarang bapak yang baik itu siapa? Bapak yang baik itu sih. Tuhan Yesus. Iya, sama jawabanku. Tepuk tangan dulu buat Kak Wardi, Cece Eja. Luar biasa semuanya. Nah, sekarang persiapkan hati kita untuk dengarkan firman. Adik-adik, buka hati. Oke. Izinkan firman itu membentuk setiap kita. Mau jadi Samuel kecil? Mau banget Mau? mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita mau memuji Tuhan dulu sebelum dengar firman.
Mari kita memuji Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah. Sambil buka hati kita di hadapan Tuhan, katakan, mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap ya Tuhan. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Lagi katakan, mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami siap Tuhan. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. 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 Amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap, sekarang ambil tempat duduk yang paling enak. Ya, duduk manis, duduk yang rapi, dengan diam sikap yang hormat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, sebentar. Kok dengar apa ya? Itu seperti suara langkah kaki. Kok di rumah Tante Lisa sini ada yang begitu-begitu? Tapi siapa ya? Oh, aku tahu. Di rumah ini yang biasanya begitu-begitu itu cuma satu orang. Yo adik-adik yang biasa, yang tahu keluarga kakak Lisa pasti bisa tebak. Itu siapa yang model jalannya seperti itu ya? Tidak ada lagi yang lain selain pasti itu Delsi. Nah, kalau tidak percaya coba Tante Lisa mau panggil ya. Kakak Lisa panggil. Delsi. Ya, Ma. Kok Mama bisa tahu sih? Loh, ya jelas Mama bisa tahu. Kak, aku mamamu. Ya, Kakak Lisa mamanya Delsi. Jadi setiap hari kan kita kumpul bersama-sama. Jadi Kakak Lisa bisa tahu, ya Tante Lisa bisa tahu. Ini bagaimana model jalannya Delsi, model buka pintu kayak apa, yang gedebuk-gedebuk kayak gitu tadi itu enggak ada lagi yang lain. Pasti si Delsi. Nah, oke, karena Delsi ada di sini. Nah, sekarang Tante Lisa mau ajak untuk bersama-sama menyampaikan sesuatu untuk adik-adik yang ada di rumah. Mau ya Delsi ya? Boleh. Oke, sekarang Tante Lisa punya sesuatu. Coba adik-adik yang di rumah, juga Delsi. Gambar apa ini ya? Ini namanya kambing. Oh, pinter. Adik-adik yang di rumah pasti juga tahu kalau ini namanya
Kambing. Bunyinya bagaimana kalau kambing? Oh, be. Oke. Satu lagi. Nah, ada temannya kambing. Siapa dia ya? Yang ini Sebentar. Adik-adik yang di rumah dulu yang jawab. Ayo, apa ini yang modelnya kerubul-kerubul ada jambulnya begini? Ini kambing, yang ini apa? apa ya? Nah, ini kambing, ini kembung gitu ya, Cici Delsi? Oh, bukan. Ini kambing dan ini apa? Yang keras. Adik-adik yang keras supaya kedengaran. Cici Delsi di sini juga supaya kedengaran. Oh, kurang keras ya Kakak Delsi. Panggilnya Cici Delsi atau Kakak Delsi sih? Sama aja wis. Iya. Oke, Kakak Delsi. Ini apa namanya, dibantu? Domba. Nah, domba. Bunyinya domba? Mbak. Oh, berarti persamaan antara kambing dan domba sama-sama bunyi mbek. Nah, itu samanya. Sekarang Tante Lisa kepingin tahu apa bedanya kambing sama domba. Ayo, kita semua berpikir bersama. Sekarang kuis untuk Kakak Delsi. Apa beda kambing sama domba? Yo. Aku tahu. Yang keras Kakak Delsi. Kalau kambing memiliki tanduk. Oh, memiliki tanduk. Kalau domba Tapi kalau domba tidak memiliki. tidak punya tanduk. Yang keras ya Kakak Delsi. Nanti adik-adik tidak terdengar. Kalau kambing memiliki tanduk. Oke, sip. Kalau Domba tidak memiliki tanduk. nah, itu satu perbedaan. Kalau disuruh dua, oh sudah siap. Yang kedua apa, Kakak Delsi? Kalau kambing bulunya itu tipis. Oh, tipis. Kalau domba, Kalau domba memiliki bulu yang tebal sekali. Oh, Bisa dibuat betul. baju loh. sip, hebat 100 untuk Kakak Delsi. Tepuk tangan dulu dong. Iya, pinter. Kambing dan domba itu tadi perbedaannya dan persamaannya adalah bunyi mbek. Ya, hari ini kita latihan untuk bunyi mbek. Oke. Sekarang satu lagi. Kok satu lagi terus dari tadi ya? Kalau kambing sama domba biasanya dipelihara oleh siapa ya? Kalau misalnya Tante Lisa ini, Mama ya Del ya. Kalau Mama ini kan mengajar murid-murid, berarti Mama disebut Guru. nah, guru. Sekarang orang yang kebiasaannya pelihara domba ini, merawat, melindungi, mencarikan makan untuk domba-domba, itu namanya apa ya? Ayo. Apa ya? Ayo. Teman-teman di rumah coba jawab ya. Apa yang biasanya itu bawa tongkat gini-gini, terus ke padang rumput, carikan makanan untuk ini? Bagaimana? Gini-gini. Iya, tongkat. Oh. Oh, oke. Aku tahu. Apa, ayo? Gembala. Oke, sip. Jawabannya adalah gembala. Ini bagaimana sih gembala itu? Ini dia gembala. Oke, ini gembala. Gembala ini selalu membawa tongkat. Nanti kita bahas bersama-sama kenapa kok harus membawa tongkat. Ya, oke. Seorang gembala yang baik itu pasti kenal domba-dombanya ada berapa ekor, karena setiap hari diamati, setiap hari diawasi, setiap hari dilindungi ya. Pasti tahu ini domba yang ini seperti ini, domba yang gimbul-gimbul gini. Ini kadang-kadang malah diberi nama. Ya, sama gembala-gembala ini diberi nama masing-masing. Mungkin adik-adik di rumah ada yang punya hewan peliharaan. Siapa yang punya hewan peliharaan? Oh, Kakak Delsi punya apa? Punya burung. Oh, burung. Berapa burungnya? 4. Banyak, 4. Iya, 4 burung itu warnanya sama semua apa enggak? Tidak. Oh. Itu beda. Kakak Delsi berarti hafal ya, mana yang ini, yang ini, yang ini. Apakah diberi nama? Pasti. Oh, kalau kita adik-adik
mau tahu siapa namanya, coba tanya kakak Delsi. Namanya siapa ya? Oke. Yang pertama namanya Bagong. Wih, Bagong. Gendut. Karena badannya fat, gemuk gitu ya. Nanti malu kakak, Tante Lisa, Mama. Soalnya gemuk juga. Terus yang kedua? Yang kedua namanya Yellow. Yellow, pasti warnanya kuning. Makanya diberi nama Yellow. Yang ketiga? Yang ketiga namanya Dakuchan. Dakuchan. Dakuchan namanya itu. Bukan. Terus? Aku beri nama Dakuchan karena itulah jenisnya. Oh, jenis Dakuchan. Yang keempat? Yang keempat, terakhir, Albino. Albino, pasti warnanya putih toh? Iya. Nah, sekarang untuk adik-adik di rumah panggil kakak Lisa atau tante Lisa. Kalau Delsi panggil mama toh? Ya, oke. Mama tanya apa kebiasaannya atau hal-hal unik yang dilakukan oleh 4 burung itu tadi. Oke. Pertama, Bagong. Jelasin ke adik-adik dong, yang keras. Bagong sering menggigit jarinya papaku. Waduh. Karena sangat galak. Aduh. Dan sering keluar darah. Yang kedua ada Yellow. Dia sifatnya sama seperti Bagong. Oh, sama. Kalau Dakuchan dan Albino itu sering bingung-bingung sendiri. Bingung? Tapi dia jinak. Sebabnya sering Oh, bingung. lebih jinak daripada yang 2 tadi. Iya. Oke, itu ciri-ciri khusus yang Delsi tahu dari 4 burung peliharaannya. Kira-kira Delsi tahu enggak mereka paling takut dengan apa? Sapu. Takut dengan sapu. Makanya berarti Delsi sebagai pemilik dari burung ini, dia berusaha supaya sapu itu tidak dekat-dekat dengan burung-burung itu toh? Iya, karena takutnya mereka stres. Oh, takut stres. Stres ya. Oke. Mama mau tanya, apakah kalau kita pelihara binatang seperti burung tadi itu, kita memberi makan, memberi minum, atau dibiarkan? Pasti diberi makan dan minum. Kenapa kok Delsi mau memberi makan, repot-repot memberi minum, membersihkan kandangnya? Kenapa yo? Karena aku sayang banget. Oh, karena sayang, makanya dipelihara, dilindungi. Waktunya makan langsung diberi makan. Tahu kan ya jam-jamnya harus makanannya habis langsung diberi. Oke, tapi yang bersihkan kandangnya siapa? Papa. Nah, ini bisanya cuman bermain sama beri makan tapi bersihkan kandangnya enggak mau. Tapi kalau mandiin sering. Oh, mandi shower begitu ya. Oke, itu tadi adik-adik tentang hewan peliharaannya Delsi. Oke, sekarang kita kembali tentang gembala dan domba. Ya, seorang gembala yang baik dia kenal seperti Delsi tadi kenal sama burung-burung tadi. Gembala yang baik juga mengenal setiap domba-dombanya, walaupun dombanya itu berjumlah banyak, misalnya loh, banyak sekali. Nah, tetapi kemanapun domba-domba itu pergi pasti selalu diawasi, dilindungi. Demikian juga domba-domba ini mengenal sang gembala. Domba-domba ini selalu mengikuti kemana gembala itu pergi. Nah, tentang domba dan tentang gembala, kambingnya turun. Nah, dombanya naik, pinter. Miring kakak Delsi. Oke. Misalnya ya, bukan misalnya sih, di firman Tuhan itu dikatakan bahwa kita ini jadi mama Delsi, ya maksudnya kakak Lisa, tante Lisa ini, Delsi juga semua adik-adik dan kita semua digambarkan sebagai domba-domba. Kalau kita ini domba, berarti siapa ya gembala yang harus kita ikuti? Siapa gembala yang baik yang selalu melindungi kita, selalu memelihara kita, tahu saat kita susah, tahu saat kita mengalami kesulitan?
Siapa yo tokoh yang tepat? Siapa? Tuhan Yesus. Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tahu kapan kita ini butuh sesuatu, kapan kita ini harus dilindungi. Tuhan itu sangat tahu. Ya, oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini Tante beri judul, ini dia. Dibantu ya Kakak Delsi. Nah, adik-adik bisa langsung baca. Apa judul firman Tuhan pada pagi hari ini? Gembala yang baik. Kurang keras Kakak Delsi. Gembala yang baik. Oke, gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau adik-adik penasaran ingin tahu kok Tuhan jadi gembala, adik-adik bisa cek gitu ya, cek and recheck. Nah, bisa dilihat di firman Tuhan terdapat di Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. ya, kisah itu ada di Yohanes ini tadi. Sebelum Tante Lisa lanjutkan, kita mau baca ayat masnya ini tadi. Terdapat di mana? Yohanes 10 ayat 11. Nah, untuk kali ini Tante Lisa tidak bacakan ayatnya, nanti adik-adik cek sendiri di rumah apa bunyinya ini. Ya, dikatakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Aku tadi siapa berarti? Tuhan. Nah, aku adalah gembala yang baik. Ya, dikatakan Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ya, bagaimana kok ini Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu seperti apa ya? Oke, tetap diam di tempat, duduknya harus tetap rapi, tetap manis, sabar, kita akan terus mendengarkan firman Tuhan. Oke, Cici Delsi, Kakak Delsi tos dulu. Harus tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Delsi, Mama punya gambar di depan sini lah. Oke, ini gambar apa ya Delsi ya? Ini kandang. Kandang. Ya, kandang itu tempat untuk apa saja? Adik-adik di rumah tahu? Ada ayam. Kandang ayam. Bebek. Kandang bebek ada ya? Terus? Sapi. Sapi. Apalagi yang dimasukkan kandang? Kambing. Kambing. Domba. Domba. Tadi bunyinya apa? Mbek. Mbek. Kan kita latihan mbek terus ya? Iya. Aha, ada banyak yang bisa dimasukkan ke dalam sini nih, kandang. Kok pintunya terbuka sedikit ya Delsi ya? Kita mau intip yuk. Adik-adik di rumah ingin tahu apa isinya ini? Apa itu ayam atau bebek atau yang kambing atau yang mbek? Bukan. Atau yang domba. Oke, kita mau buka bersama-sama adik-adik di rumah. Intip pelan-pelan. Kakak Delsi, hitung ya. Ya. Tante Lisa mau buka. 1. Sebentar alot. Keras ini. 2. Lebih keras. Ayo lebih keras. 3. 3. Loh. Kenapa kok? Kenapa? Dombanya tidur. Kurang keras. Dombanya tidur. Dombanya bobok kata Kakak Delsi. Lihat ini, keluar huruf Z. Z itu tandanya lagi tidur. Yang satu juga, bukan satu. Berapa ini? Ada banyak. Ternyata 4 domba ini boboknya sampai tumpuk-tumpuk gini loh. Sama seperti, kecapean. Sama seperti Kakak Delsi, kalau bobok sama Mama kakinya bisa tumpuk di sini, betul? Iya. Oh, begitu. Ini mereka kecapean ya, karena memang domba, hewan ternak yang lain kalau sudah petang, mereka harus kembali masuk ke kandang. Kalau pagi-pagi mereka baru keluar, ditutup dulu. Pura-puranya ini malam ya, Kakak Delsi. Nah, oke. Sekarang sudah mulai pagi. Wow, ada bunyi kukuruyuk. Domba-dombanya mulai keluar.
Keluar, dibantu Kakak Delsi. Oke. Ada banyak domba baris, ini dombanya. Lurus nggak? Takutnya miring. Kurang ke sini Kakak Delsi. Itu pendahuluan. Oh, pendahuluannya. Nah, ini terus di mana? Dekat kandang. Oke. Ada banyak domba-domba ternyata. Nah, kalau sudah pagi-pagi seperti ini, biasanya yang panggil-panggil domba ini supaya keluar siapa tadi? Seorang Bala. seorang gembala. Gembala ini akan panggil satu-satu. Ayo, Grey. Misalnya karena abu-abu jadi dipanggil Grey. Ayo, ini siapa ya? White. Oh, ayo White, keluar. Kita mau cari makan. Ayo, siapa ini ya? Gimbul. Gimbul. Karena ininya begitu-begitu ya. Loh, salah, ini yang gimbul. Ini siapa ya? Ini nonim, tanpa nama. Nonim. Tanpa aku nama. tahu. Apa? Nono. Jangan nanti dimarahin sama kakak Nono. Oh, jangan ya. Oke, ini tanpa nama. Nah, kalau gembalanya ini sudah panggil satu persatu, mereka akan langsung berbaris. Prit, misalnya gitu, langsung berbaris. Masa seperti itu? Enggak ya? Oh, bukan tentara. Tapi seorang gembala yang baik, dia akan memimpin, dia akan berdiri di depan. Karena dia akan mencari tempat yang bagus, yang bisa banyak rumputnya, bisa untuk makan domba-domba ini semua. Terus Kakak Delsi, apakah domba-dombanya ini nurut sama gembala? Tentu. Kenapa kok menurut ya? Karena Mereka ini domba ini sudah mengenali gembalanya. sudah kenal karena apa? Setiap hari yang memberi makan juga Pak Gembala gitu ya. Yang menyuruh mereka bobok, terus memanggil mereka. Kalau berulang-ulang seperti itu pasti binatang pun bisa tahu, oh itu tuanku, itu gembalaku. Apalagi gembalanya baik itu tadi. Sekarang coba misalnya ada ini yang muncul. Nah, kalau ada ini yang muncul di mana ya? Kelihatan nggak ini ya? Kurang ya, kurang ke atas ya. Di sini ya. Ini saja, Kakak. Oke, di sini jangan, di sini aja. Kelihatan adik-adik? Oke, kelihatan. Kalau ini yang muncul, bukan gembala loh ya, tapi orang asing. Orang asing yang muncul, apakah domba-dombanya ini juga nurut sama dia? Tidak. Hah? Mereka akan langsung lari. Oh, mereka malah balik badan. Mereka lari kocar-kacir karena, loh, siapa itu? Pasti orang jahat, mau tangkap kita. Makanya mereka lari. Oh, kalau lari gini tah? Mereka lari kemana-mana maksudnya ya Kakak Delsi. Oke, itu kalau ada orang tidak dikenal. Nah, sekarang Mama mau tanya sama Delsi. Kalau domba-domba ini kan binatang jinak atau liar? Jinak sepertinya. Nah, binatang yang jinak itu ya. Kalau misalnya ada hewan liar seperti ini. Hewan apa ini ya? Di sini aja wis. Oh. Siapa ini ya? Serigala. Oh, dia adalah serigala. Serigala ini suka makan ini apa enggak? Suka banget. Oh, serigala ini suka makan domba-domba. Misalnya ada serigala seperti ini, Mama mau tanya sama Delsi, kalau gembala yang baik, apakah gembala ini akan meninggalkan domba-dombanya karena takut? Tidak. Tidak. Terus apa yang dilakukan oleh gembala ini tadi? Gembala yang baik akan berikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba ini. Pinter ya. Gembala yang baik akan berusaha melindungi semua miliknya, domba-dombanya ini. Kalau perlu aku maju. Oh, kalau kamu misalnya ini Kakak dari sini serigalanya loh ya. Oh, misalnya serigalanya terus Mama ini dombanya pasti bilang nih,
langkai dulu saya sebelum makan ternakku. Nah, sebelum makan domba-dombaku gitu ya. Jadi gembala yang baik, dia bahkan mau rela memberikan nyawanya demi menyelamatkan domba-dombanya. Sekarang misalnya orang jahat ini tadi adalah orang upahan. Adik-adik tahu orang upahan? Orang yang bekerja ya. Jadi dia bukan pemilik domba-domba ini. Dia hanya bekerja karena diupah, diberi gaji supaya menjaga domba-domba ini. Nah, kalau orang upahan seperti ini melihat ada serigala, serigalanya kalau turun bisa enggak ya? Sudah enggak bisa. Kalau melihat serigala seperti ini, apakah dia juga akan berikan nyawanya untuk domba-domba ini? Tidak. Tidak. Apa yang dilakukan oleh orang upahan ini, pekerja? Lari. Oh, yang lari dia gitu ya. Bukan domba, domba-dombanya juga pasti lari gitu ya. Ini orang upahan ini akan lari menyelamatkan dirinya. Dia tidak mau memberikan nyawanya gitu ya. Nanti sampai pada akhirnya serigala ini akan memakan domba-domba itu. Jadi apa? Tercerai tercerai-berai, mereka lari kemana-mana kacau balau. Itu kalau bukan gembala yang baik. Nah, kalau tadi di awal kita tahu bahwa gembala yang baik buat kita ini kan domba-dombanya ya. Gembala yang baik adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik buat kita. Mama mau tanya sama Delsi, apa buktinya bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik seperti gembala ini, bahkan lebih baik lagi? Tuhan Yesus memberikan nyawanya waktu disalib. Oh, pinter. Adik-adik pasti ingat ya, Tuhan Yesus itu mau memberikan nyawanya, rela mati di kayu salib. Meskipun sekarang bukan Paskah, tapi kita harus tetap ingat kebaikan Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya apa? Supaya kita ini tidak direbut oleh iblis. Ini misalnya serigala ini iblisnya gitu ya. Supaya terlindungi dari iblis, supaya kita ini tidak jatuh ke dalam api Neraka. Neraka enak apa enggak? Cici Delsi, enggak enak gitu, panas. Makanya seharusnya kita ini yang berdosa, kayak mama ya, kayak kakak Lisa, kayak kakak Delsi, kita semua ini sebenarnya harus dimasukkan ke neraka, harus masuk ke dalam neraka. Tapi karena gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus itu sayang sama kita, akhirnya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib demi kita semua, menyelamatkan kita sebagai domba-dombanya, seperti gembala yang ini tadi, gembala yang baik. Kakak Delsi senang punya gembala yang baik. Senang kenapa? Senang karena memiliki gembala yang baik. Soalnya belum selesai ngomong sudah bilang senang. Karena saya sudah dengar. Oh, sudah dengar. Oke, adik-adik yang di rumah juga pasti merasa bangga dan bahagia karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Oke, sekian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita mau berdoa. Boleh kakak Delsi yang berdoa bisa? Baik. Oke, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami semua dapat mendengarkan firman-Mu. Ya. Kiranya Kau menjadi gembala baik bagi kami semua dan berikan kesehatan untuk kami semua yang ada di rumah dalam masa corona ini ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi kedua orang tua kami semua. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menyampaikan firman untuk setiap kami, untuk adik-adik yang ada di rumah. Kami rindu ya Tuhan, untuk Engkau tetap menjadi gembala yang baik bagi kami semua. Baik kami yang ada di tempat ini, kakak-kakak semua, juga semua adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Engkau menjadi gembala yang baik buat kami. Di masa-masa saat ini ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau sebagai gembala yang melindungi kami, sebagai gembala yang mencukupkan kami, sebagai gembala yang menjadi penghibur buat kami, yang mengerti kondisi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya
Roh Kudus Engkau menerjemahkan lebih lagi bahwa Engkau adalah gembala yang baik, sehingga setiap adik-adik yang di rumah, mereka tidak lagi khawatir, mereka tidak lagi takut dalam masa-masa sulit saat ini, tapi mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selesailah firman kita. Sampai jumpa. Shalom. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, kambing embe-embe, kucing Meong-meong. ya. Tepuk tangan semua ya. Boleh goyang badannya. Amin. Haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot teplu. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot teplu. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, gloria, haleluya. Lagi. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot temblung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya. Shalom.